Ya, selamat pagi Bu Oh iya. Selamat pagi Bu Melan. Ya, ini apa ini? Oh ini. Katanya Iya. itu. Sip, dipegang aja nanti. Bareng-bareng nanti. Ya, pagi hari ini kita bersama-sama mau bersekutu ya Bu Melan. Sudah lama toh nggak persekutuan di gereja. Nah, acara kita ini namanya adalah Ujung Pena. Ujung Pena itu kunjungan pendeta. Oh, ujung pena. Oh, anu ya, disesuaikan aja. Maksudnya itu kan kalau ujung pena itu kan bisa untuk nulis, gitu. toh. Terus tulisannya itu dibaca, jadi dapat wawasan. Nah, ujung pena ini apa namanya? Kita juga sedang menuliskan sesuatu di hati kita masing-masing, yaitu firman Tuhan, gitu loh, supaya kita lebih berhikmat di dalam menghadapi kehidupan, gitu loh Bu Melan. Ya, nanti ini sudah direkam, kemudian saya edit, masukkan YouTube, terus di-share di grup WA. Nanti jemaat-jemaat yang lain bisa mengikuti. Paling anak saya Pak WA nih saya dananya. Ya nanti kalau ibu ngasih ke saya, nanti saya kirimkan, dia bisa tahu hasil rekamannya. Nah, dikirimkan apa Pak? Anu ya, mau ya kirimkan ke saya nomornya itu yang ada bedanya itu. Oh, nah, nanti tak undangan Ya. Oke, mari kita mengawali Ujung Pena pada pagi hari ini. Kita menyanyi Ada Satu Sobatku. Ya, ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ditinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, Bu Melan, benar nama Yesus itu menghibur hati Ibu? Oh iya Pak. Oh, amin ya, menghibur. Jadi ada kesulitan, ada kesusahan, ingat. Saya selalu menemani diri. Betul, ingat Tuhan Yesus, terus Ya, rasanya betul, lebih betul. tenang,
lebih nyaman, bahkan tadi memberikan jawaban. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini hamba-Mu boleh bertemu kembali dengan Ibu Meilan. Juga teman-teman di GKI Gendung Indah juga bisa berjumpa dengan Ibu Meilan melalui tayangan YouTube. Tuhan menolong kami pada pagi hari ini dalam persekutuan kami, dan juga melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan baca, biarlah menjadi kehidupan, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bu Milan, saya minta tolong dibacakan dari 2 Korintus 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Itu kan Ibu sudah ketemu 2 Korintus tadi kok. 1 Korintus atau 2 Korintus ya tadi ya. Habis Roma, Korintus ada 2. Nah ini masih 1 Korintus, belakangnya 2 Korintus, pasalnya pasal 3, 4, 3, 17, 18. Nah ini benar ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 17 sampai 18. Nah, saya 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18, silahkan dibaca. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berserubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Bu Milan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya bacakan ya. Dari Santapan Rohani. Judulnya adalah Hidup sebagai Pujian bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Ini ada seorang dirijen. Apa tahu dirijen loh? Dirijen itu yang mimpin paduan suara. Dirijen ya, yang abang-abang ini mimpin paduan suara. Namanya adalah Ariane Abela. Ya. Nah, sepanjang masa kecilnya Dirijen Ariane Abela selalu menyembunyikan tangan dengan cara mendudukinya. Jadi gini, waktu kecil tangannya jadi nggak mau memperlihatkan tangannya disimpan, didudukin. Ini si Ariane Abela ini. Ia juga tidak memiliki kaki kiri dan kaki kanannya. Nggak punya kaki kiri, nggak punya kaki kanan, tidak memiliki ibu jari. Ya, ia juga tidak memiliki kaki kiri dan kaki kanannya tidak memiliki ibu jari. Saya nggak jelas ini. Apakah punya kaki kanan, punya kaki kiri, tapi ibu jarinya tidak. Mungkin itu ya, jadi ada kelainan di kaki. Sebagai pencinta musik dan penyanyi bersuara sopran, suara sopran itu suara paling tinggi untuk perempuan. Ya, dia juga pemain musik. Ia pernah berencana mengambil kuliah dalam jurusan pemerintahan di Smith College. Ya, jadi walaupun punya kemampuan itu, tetapi dia mau kuliah di Smith College itu. Namun suatu hari pembina paduan suara memintanya menjadi dirijen. Yang latih paduan suara minta si Abela ini untuk jadi dirijen. Dan itu membuat kedua tangannya terlihat jelas. Tadi biasanya sering disimpan-simpan gini toh, tapi sekarang sudah jadi dirijen. Dia mau nggak mau tangannya kelihatan. Sejak saat itu ia tahu karir yang hendak ditekuninya, yang dimulai dari memimpin paduan suara gereja, hingga kini melayani sebagai pemimpin paduan suara di universitas lain. Guru-guru saya melihat potensi dalam diri saya, kata Abela, karena memang dia ini suka musik, bisa nyanyi, terus nggak pernah memperlihatkan tangannya, nggak tahu dia. Jadi sudah gede juga tangannya, ya tidak pernah diperlihatkan. Tapi ketika kamu jadi dirjen,
Nah, dipaksa untuk seperti itu, akhirnya dia memperlihatkan tangannya. Dia kan, kalau dirijen kan menggunakan tangan seperti itu. Nah, membaca kisahnya yang membangkitkan inspirasi itu, kita patut bertanya, apa yang Allah itu adalah guru kita yang kudus. Allah itu melihat apa ya di dalam diri kita, tanpa menghiraukan keterbatasan kita. Banyak orang diminta ini jangan saya Pak David, saya nggak bisa, gitu toh. Ya, Bu doa, jangan saya Pak David, saya nggak bisa doa. Bu mimpin pujian, jangan saya, suara saya jelek. Nah, macam-macam gitu toh. Nah, kita perlu bertanya, apa sih yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, di dalam kelemahan kita. Lebih dari apapun juga, dia melihat dirinya sendiri, bukan melihat dirinya sendiri. Kemudian ketika melihat dirinya sendiri itu, maka Tuhan menciptakan siapa? Manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia, dia melihat dulu dalam dirinya keberadaannya. Kemudian dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Itu di kitab Kejadian, ya. Ciptakanlah manusia menurut rupa dan gambarnya. Berarti kan Tuhan lihat dirinya, toh? Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 27 itu. Nah, ibu dan saya ini merupakan penyandang gambar Allah. Artinya kita ini sebetulnya gambar Allah. Bukan cuma saya, tetapi Bu Melan juga, dan juga jemaat GKI Genuk Indah, sahabat-sahabat GKI Genuk Indah adalah gambar Allah yang mulia. Ketika orang lain melihat kita, sudah sepatutnya kita mencerminkan dia, kita gambarnya Allah. Berarti kita mencerminkan Allah sendiri. Bagi Abela itu berarti yang terpenting adalah Yesus. Nah, jadi dari situ kemudian Abela belajar. Yang penting itu Yesus yang di dalam diriku, bukan kelemahanku, bukan tangannya atau jari-jarinya yang tidak lengkap. Nampaknya mungkin yang jari nggak lengkap ini kedua tangannya itu ya jarinya nggak lengkap. Ini kok bicara soal kaki, ini kurang jelas. Ya, kalau kaki kan nggak kelihatan ya. Jadi kalau tangan, jadi tangannya disembunyikan itu karena jari jempolnya ini nggak ada, gini rapat kayak gini, nggak ada jempolnya. Jadi dia malu. Lalu jadi dirijen, mau nggak mau diperlihatkan. Nah, orang-orang akan lihat. Tetapi yang penting bukan aku, bukan diriku. Tanganku yang tidak lengkap, bukan itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan Yesus di dalam dirinya, gitu. Nah, hal yang sama berlaku bagi semua orang percaya. Tadi dikatakan 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua dikatakan itu mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Itu dikatakan ya. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kemudian diubah menjadi serupa. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dari awal sudah dibikin serupa dan segambar. Karena dosa, gambar Allah nggak kelihatan. Oleh Tuhan Yesus dijadikan lagi supaya menjadi serupa dengan gambar Allah, dengan Tuhan Allah. Nah, seperti Abela, kita dapat menjalani hidup dengan kuasa Kristus yang mengubahkan, sambil mempersembahkan hidup kita sebagai pujian yang berkumandang bagi kemuliaan Allah. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang kita di hadapan orang yang kita tunjukkan adalah aku, kebaikan oke, tapi ketika dimintain ini kita melihat kelemahan kita. Maaf, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, yang diperlihatkan itu. Tidak ingat bahwa kowe iki gambar Allah. Nek gambar Allah jangan apa-apa, aku tidak bisa ini, aku tidak mau ngasih ini, aku tidak mau ngasih itu. Itu satu. Yang kedua, kan seringkali manusia lupa akan gambar Allah. Sehingga misalnya ya, ada sesuatu kita marah, kita dendam, tidak mengampuni. Setiap ketemu orang yang kita benci itu, kita menghindar, kita tidak mau menyapa. Gitu ya. Nah, itu kan saya, itu kan aku, ya sak karepku toh, aku masih benci, aku masih sak karepku toh. Nggak gitu toh. Nggak ingat
Lah, Kita ini kan kayak gitu tuh gambar Allah gitu loh. Ya, sing marah kayak gitu tuh gambar Allah. Sing benci, sing dendam kayak gitu gambar Allah. Nah, itu bukan kepujian. Tapi misalnya ini benci dan menyakitkan, tapi terus aku mau memaafkan kamu. Nah, ini kan merupakan sebuah persembahan kita, ya, sebagai pujian bagi Allah. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun toh. Jadi ketika aku belajar mengampuni dia itu bukan karena aku, tetapi karena aku mau menjadi gambar Allah tadi. Dan itu merupakan kepujian bagi nama Tuhan. Orang bengok-bengok, marah-marah, macam-macam, itu jadi kepujian nama Tuhan enggak? Itu kan lupa. Kamu tuh gambar Allah toh. Nah, jadi bukan cuma masalah nyanyi, jadi dirijen, doa dan sebagainya, enggak seperti itu. Segala perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yang bisa Ibu Mela lakukan, yang bisa saudara-saudara kerjakan, itu sebetulnya sebuah pujian bagi nama Tuhan. Kenapa? Karena ketika orang-orang melihat kita, mereka lalu bersyukur. Wah, aku berjumpa dengan Allah melalui dirimu. Yang dipuji siapa? Bukan dirimu, tetapi Allah. Jadi kepujian nama Tuhan. Sampai kita melihat, ingat. Jadi ketika kita mau melakukan hal yang jelek, langsung tanyakan diri. Ini Allah gak ya kayak gini? Malukan Tuhan gitu. Nah, biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Si Abela yang tadi malu-malu karena kekurangan fisiknya, terus dia menyadari, aku ini gambar Allah kok. Ya terserah, kalau keadaanku seperti ini tidak masalah. Tetapi aku mau menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Akhirnya dia mau jadi dirijen yang baik dan dia bisa. Iya, karena dia teladan bagi kita adalah kami. Dan juga untuk Ibu Melan selalu ingat gambar Allah. Tunjukkan di dalam senyuman, dalam sapaan, dalam segala perbuatan baik kepada orang-orang di luar tetangga, gereja maupun juga keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, Bu Melan mau menanggapi firman Tuhan tadi, mau bertanya atau mau ada kesaksian, monggo. Mau bertanya silahkan. Sudah jelas ya. Yang penting itu dipraktekkan. Mari kita berdoa. Ada yang ingin didoakan, Bu Melan? Ya, kesehatan. Kesehatan keluarga? Ya, kesehatan lah. Semuanya baik-baik semua ya, semua bisa mengerjakan tugasnya. Pekerjaan, Pak. Pekerjaan siapa aja? Jadi, tapi memang keadaan sekarang sepi ya, Pak ya. Oh, memasarkan barang atau gimana? Dia kerja lampu, Pak. Lampu. Memasarkan. Nggak tahu kok masuk-masuk Pak. Iya, masuk gitu ya. Yang paling penting sekarang asal bisa makan, jadi yang nggak penting mungkin agak susah menjualnya. Tapi ya lampu tuh penting. Tuhan memberkati. Semuanya bisa baik. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Ibu Melan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat Ibu Melan, demikian juga Bapak Freddy sekeluarga beserta dengan anak-anaknya di tempat ini. Tuhan memberkati, Engkau jagai, berikan kesehatan sehingga keluarga ini bisa terhindar dari COVID-19. Meskipun Pak Freddy banyak di luar karena sehubungan dengan pekerjaannya, kiranya Engkau melindungi. Tuhan juga mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di tengah-tengah keluarga ini. Pekerjaan Engkau lancarkan, demikian juga pendidikan cucu-cucu, sehingga mereka pun boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera-Mu boleh melimpah untuk Ibu Melan beserta dengan seluruh anggota keluarga. Kau memberkati dagangan yang ada, biarlah melalui dagangan itu boleh memberikan kecukupan, penghasilan juga untuk Ibu Melan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur. Amin.